Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Anak Singkong. Gimana dulur semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, terus juga lancar dan untuk aktivitasnya, rezekinya juga. Pokoknya doa terbaik untuk kalian semua. Oke, video kali ini ada pidatonya Kang Deddy Mulyadi, di mana beliau pidato saat menjalin kerjasama dengan TNI Angkatan Laut. Ya, kita lihat untuk videonya dan apa komitmen beliau. Yuk, kita langsung lihat untuk videonya. Sambutan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Bapak Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SPMM TR Opsla. Gelarnya panjang sekali, sepanjang jabatan. Ucapkan terima kasih. Yang saya hormati Wakil Kepala Staf Angkatan Laut dan seluruh pejabat utama di Mabesar. Saya hanya menyampaikan saja bahwa Jawa Barat itu adalah sebuah provinsi perairan. Ciri provinsi perairan itu diletakkan oleh leluhur Sunda itu dalam nama. Ada nama kesuburan namanya Cimahi, ada nama kesusahan namanya Cisaat. Perbatasan kampung di Jawa Barat selalu dibatasi oleh sungai. Perbatasan desa dibatasi oleh sungai. Perbatasan kecamatan dibatasi oleh sungai. Perbatasan kabupaten dibatasi oleh sungai. Yang ini problem adalah pemimpinnya salah meletakkan kerangka dasar, meninggalkan sendi-sendi kebudayaan yang akhirnya sungai dinistakan. Ciri sungai dinistakan adalah rumah-rumah membelah sungai, pabrik-pabrik membuang limbah ke sungai, rumah tangga membuang limbah ke sungai, sehingga sungai seharusnya menjadi cermin peradaban dan sumber kehidupan berubah menjadi sumber malapetaka karena dinistakan oleh kebijakan daerahnya, dinistakan oleh perilaku publiknya yang tidak memahami filosofi dasar di mana dia berada. Konsepsi itu pada akhirnya melahirkan problematika yang sangat mendasar. Pertama, banjir tidak berhenti. Kedua, penyakit terus melanda. Ketiga, semakin sulitnya mendapat air bersih. Padahal dari sisi sebuah keyakinan orang Sunda, itu pertama, orang Sunda memiliki pandangan spiritualitas pada gunung sebagai sumber dari kehidupan. Dari gununglah memulai ekosistem, dari gunungnya diturunkannya satu teres air yang berubah orang Sunda disebutnya sungapan. Dari sungapan itu melahirkan susukan, dari susukan melahirkan walungan, dari walungan melahirkan bendungan, dari bendungan melahirkan muara yang pada akhirnya berpusat di laut. Maka filosofi dasarnya sebenarnya dua, dari yin dan yang. Yin itu dilambangkan oleh lambang dari seorang laki-laki gagah, punya wibawa, punya karisma yang disebutnya dengan maskulinisme, dilambangkan oleh harimau, disebutnya Maung Siwa. Kemudian yang itu lambang dari samudra yang luas, membiru, dilambangkan oleh putri cantik, namanya Iradu. Semuanya itu filosofi dasar tentang bagaimana gunung dan laut tidak boleh berpisah, dua-duanya maskulin dan feminin. Dan Indonesia saat mengartifikasikan sehingga Iradu dirubah jadi Nilo, menjadi kekacauan psikologi, filosofi dan kearapan. Sehingga ketika saya menjabat, saya memandang ada perubahan mindset yang harus segera dibenahi. Perubahan mindset itu adalah melakukan penataan gunung diregulisasi, melakukan penataan aliran sungai dinormalisasi, bahkan bantaran sungai tidak boleh ada bangunan. Karena itu sendi-sendi kehidupan. Dan yang menjadi fatal di Jawa Barat adalah seluruh bantaran sungai sudah penuh dengan bangunan. Bangunan itu ada yang bersertifikat, kemudian ada yang
nggak tahu siapa yang menyewakan. Sehingga pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha untuk mengembalikan fungsi-fungsi sungai, membongkar seluruh bangunan yang ada di bantaran sungai, mengembalikan fungsi-fungsi sungai sedimentasinya, dan saya akan memulai sekarang ini adalah menanam pohon kelapa di seluruh bantaran sungai, karena menurut saya itu adalah kekokohan yang lebih bagus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana masyarakat kita ini, saya yakin betul bahwa hakikat manusia pasti kembali ke dua hal. Pertama, kerinduannya ingin kembali ke gunung. Kedua, kerinduannya ingin kembali ke laut. Maka tempat-tempat favorit dimanapun itu pasti adalah gunung dan laut. Iya, tempat wisata. Siapa yang menguasai lautan, maka dia akan menguasai alam ini dengan baik. Nah, perspektif itu dulu saya baca tentang literatur kolonial Belanda itu mencoba untuk meninabuhkan orang Indonesia. Salah satu untuk meninabuhkan adalah membuat mereka untuk tidak suka selalu. Caranya masyarakatnya dibuat perkebunan, baik teh maupun karet serta hina. Tujuannya adalah mereka fokus pada upaya berkebun, mereka fokus pada upaya bertani, tapi lupa menguasai laut sebagai sumber utama kekayaan besar negara ini. Dan itu berhasil. Nah, pada akhirnya saat ini kita semua sesungguhnya kekayaan terbesar negeri ini berada di laut. Tetapi kita lupa memuliakan laut. Laut hari ini berubah menjadi tempat kutukannya orang-orang sungai. Seluruh sampah hari ini dibuang ke sungai. Kemudian pencemaran dialirkan ke sungai. Pada akhirnya akan bermuara di laut. Dan sebuah kutukan bagi sebuah masyarakat, sebuah lingkungan. Manakala tidak memuliakan gunungnya, manakala tidak memuliakan sungainya, dan manakala tidak memuliakan lautnya, yakinlah kemakmuran tidak akan pernah ada, karena dia dibutuh oleh Allah. Untuk itu pada kesempatan kali ini, komitmen kami kerjasama dengan adalah ingin mengembalikan seluruh aliran sungai yang berasal dari gunung dan sampai ke laut, dan kemudian memuliakan laut. Tradisi memuliakan gunung itu ada yang disebut dengan hajat bumi atau seret laut. Kemudian tradisi memuliakan laut disebutnya adalah hajat laut. Dan hajat laut itu hari ini adalah ritualitas. Ritualitas itu sesungguhnya itu sama dengan ketika kita menghormati merah putih. Cara kita menghormati laut adalah bersedekah pada laut. Bersedekah pada laut artinya adalah proses bagaimana kita menghormati, bukan hanya mengambil dari laut, tetapi kita juga harus memberi. Bersedekah itu akan melahirkan biota laut, manakala aspek-aspek sedekah sesajennya itu bisa melahirkan aspek bagi tubuhnya berbagai mikroorganisme dan biota laut. Sesungguhnya perspektif itulah yang ada dalam tubuh kita. Sehingga pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama melakukan beberapa hal. Yang pertama, melakukan normalisasi sungai, melakukan penjagaan sungai ke depan. Dan saya sudah meminta PSDA untuk bekerja sama dengan TNI AL. Kalau diserahkan terus pada PSDA, hari ini pohon ditanam, hari ini bangunan dibersihkan, dalam setahun atau 2 bulan harus ada penjagaan. Maka nanti akan saya hitung berapa kilometer aliran sungai itu, harus berapa tentara TNI AL yang berpatroli di situ. Baru kita akan selesai masalah. Yang kedua adalah bekerja sama untuk di garis pantai. Di garis pantai kami sudah meminta kepada Dinas Perhubungan untuk membuat landasan-landasan pesawat kecil. Tujuannya untuk apa? Satu, patroli laut yang apabila memantau apabila ada sampah bisa ditekan dalam jarak yang dekat dengan pesawat kecil. Kemudian yang berikutnya, ketika ada bencana, mobilisasi logistik akan dilakukan dengan cepat. Kemudian yang berikutnya adalah ketika ada masyarakat sakit, maka nanti pesawat kecil bisa mengangkut pasien untuk dibawa ke rumah sakit dalam waktu cepat. Karena bagi saya, kebahagiaan sebagai gubernur adalah ketika pemerintah provinsi bisa mengevakuasi seorang ibu hamil yang harus ditangani secara segera, kemudian menggunakan pesawat kecil, kemudian membawa pada rumah sakit dengan waktu cepat, atau orang mengalami stroke ketika malam hari yang cepat diangkut, maka ini adalah bagian dari layanan negara pada masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah
membangun sistem pendidikan agar anak-anak Indonesia, anak-anak Jawa Barat mencintai laut. Caranya bagaimana? Kerjasama di bidang pendidikan. Saya ingin pertama, Pak Sekda SD, bangun sekolah-sekolah kelautan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Utamakan anak-anak nelayan yang ada di situ. Free pendidikannya, diarahkan pada pendidikan yang mengarah pada kejuruan dan pemahaman dia tentang kelautan. Saya ingin nanti anak-anak pantai di Jawa Barat menjadi prajurit dan perwira angkatan laut. Dipersiapkan. Yang kedua, bagi SMA yang sudah berdiri atau SMK yang sudah berdiri hari ini, kerjasamakan mulai tahun pelajaran baru ini agar para prajurit angkatan laut memberikan pendidikan dasar kelautan, pendidikan kedisiplinan bagi siswa agar bentuk postur anak-anak yang memiliki wawasan kebangsaan dengan mencintai laut sebagai bagian dari kehidupan. Kerangka kerja ini akan menyelesaikan berbagai problem tawuran, narkoba, penggunaan obat-obat terlarang, dan pembentukan karakteristik siswa yang memiliki visi kelautan. Kemudian yang berikutnya adalah kembangkan teknologi kelautan, baik teknologi perkapalan maupun teknologi pengelolaan sumber daya kelautan di sekolah-sekolah. Mereka harus segera memahami bahwa laut yang terhampar di Jawa Barat adalah sebuah kekayaan alam alami yang harus dijaga dan dirawat. Kemudian yang berikutnya adalah membersihkan seluruh daerah pantai dari mulai sampah. Itu komitmen saya. Menambah armada di pinggir pantai, armada pengangkutan sampahnya. Memperbanyak alat-alat untuk melakukan pengelolaan. Memperbanyak alat-alat pengelolaan sampah di pinggir pantai. Seluruh pantai di Jawa Barat saya lihat kotor, kumuh, penuh dengan sampah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hamparan perumahan-perumahan rakyat, perumahan nelayan di pinggir pantai yang tertata dengan baik dan terjaga. Bangun tempat-tempat pelayaran ikan yang berkualitas, tidak terkesan bahwa tempat pelayaran ikan itu adalah tempat-tempat kumuh dan menjijikan. Rubah mindsetnya menjadi tempat yang mengasihkan dan menyenangkan. Seluruh rakyat itu bisa kita bangun dan bisa kita kerjasamakan dengan jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat dengan TNI Angkatan Laut. Dari sinilah kita akan mulai memelihara bangsa ini, memelihara Jawa Barat. Saya punya keyakinan Makassar, kemakmuran hanya akan diraih dengan cara merawat. Saya meyakini kemakmuran hanya akan bisa diraih dengan cara dirawat. Lautnya dirawat, sungainya dirawat, gunungnya dirawat, kemakmuran akan lahir. Tetapi tidak akan pernah ada kemakmuran dengan cara merusak. Lautnya dirusak, sungainya dirusak, gunungnya dirusak, yang ada adalah kehancuran. Karena alam ini adalah alam yang merupakan cermin dari kita yang disebut dengan ibu pertiwi. Dan hari ini kita bisa memulai kerjasama itu, dan nanti tidak lagi kita akan dikembangkan, dan mudah-mudahan seluruh rakyat itu menjadi jalan bagi mewujudkan Jawa Barat istimewa. Saya ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ya pidato beliau. Terima kasih untuk dulur-dulur yang udah menyimak videonya. Jangan lupa di subscribe ya, di follow, subscribe, di like juga ya, biar akun ini makin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.